Taring tajam Harimau Malaya seketika tumpul setelah timnas Malaysia gagal total di ASEAN Cup 2024. Skuad asuhan Pau Marti ini dipastikan tersingkir meskipun sudah menggunakan beberapa pemain naturalisasi yang diklaim punya kualitas di atas rata-rata. Meskipun gagal total, para penggemar negeri jiran masih sombong dengan era baru FAM yang membidik banyak pemain naturalisasi Inggris. Cetak Gol coba merangkum gagalnya gembar-gembor timnas Malaysia sebagai berikut. Kesombongan era baru Malaysia. Kejutan Malaysia datang dari FAM yang tiba-tiba dirumorkan akan mengganti ketua mereka. Datuk Hamidin Amin berpotensi kehilangan jabatannya dan bakal digantikan oleh Tunku Ismail. Orang terpandang di Johor ini punya rekam jejak mentereng di dunia sepak bola. Tunku Ismail menjadi sosok yang paling berpengaruh membawa Johor Darul Ta'zim menjadi klub menakutkan. Hadirnya Tunku Ismail disinyalir akan membawa kebangkitan dan era baru FAM. Belum ditunjuk saja, dirinya sudah membuat gebrakan bertemu dengan Presiden PSG yakni Nasser Al-Khelaifi. Satu penghormatan dapat bertemu dengan pemilik Qatar Sports Investment Nasser Al-Khelaifi, kata Tunku Ismail. Dirinya menjelaskan akan ada sesuatu rencana besar yang gak lama lagi digulirkan. Sesuatu yang besar akan datang tidak lama lagi. Sesuatu yang kami tidak pernah lakukan sebelum ini, ujar Tunku Ismail dikutip dari makanbola.com. Selain bertemu dengan Nasser, Tunku Ismail juga sempat berjumpa dengan Gianni Infantino. Dalam pertemuan ini, pria berumur 40 tahun ini membahas soal keseriusan Malaysia naik level yang tinggi. Dirinya meminta bantuan kepada Infantino untuk pengembangan infrastruktur dan penelitian. Cara ini sebelumnya berhasil dilakukan oleh Erick Thohir selaku ketua PSSI. Dua pertemuan dengan tokoh besar ini langsung membuat para penggemar Malaysia jumawa. Mereka menilai ini baru permulaan dan diklaim akan membuat gebrakan-gebrakan hebat yang lainnya. Benar saja Malaysia menunjuk Peter Schlamowski sebagai pengganti Pau Marti. Pelatih Australia berlisensi Eropa ini langsung diberikan beban berat membawa Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Misi utama Schlamowski awalnya adalah memastikan Harimau Malaya berhasil lolos ke Piala Asia 2027 di Arab Saudi, serta memperbaiki peringkat FIFA hingga mencapai 100 besar. Tutur FAM. Peter Schlamowski mengaku nggak masalah dengan beban tersebut dan berjanji akan mengerahkan hasil terbaik. Mantan asisten Eng Postecoglou ini sudah terbiasa menerima tantangan berat. Gagal total di ASEAN Cup 2024. Keputusan FAM menunjuk Peter Schlamowski benar-benar mengganggu fokus Malaysia di Piala AFF. Pau Marti bahkan terheran-heran dirinya tiba-tiba digantikan tanpa pemberitahuan. Saya merasa sejak awal turnamen semua yang terjadi agak aneh. Malah saya tidak tahu kebaikan apa yang bisa dilakukan jika mengumumkan kabar kehadiran pelatih baru saat kami masih di sini, ungkap Pau Marti. Benar saja perjalanan Malaysia di ASEAN Cup 2024 terombang-ambing gak tentu arah. Skuad Harimau Malaya bahkan ditahan imbang Kamboja dan nyaris menelan kekalahan atas Timor Leste. Hasilnya timnas Malaysia berpeluang gagal lolos apabila gagal menang atas Singapura. Meski begitu, Pau Marti tetap yakin anak asuhnya akan mengerahkan seluruh kemampuan terbaiknya. Kami akan menurunkan barisan pemain yang bisa bersaing dan memberikan kemenangan. Kami berharap mereka dapat melanjutkan penampilan seperti yang ditampilkan sebelum ini, janji Pau Marti. Sayangnya ambisi Malaysia lolos ke semifinal harus terhenti. Skuad negeri jiran dipastikan angkat koper lebih cepat setelah timnas Thailand mampu mengalahkan Kamboja 3-2. Padahal skuad Harimau Malaya menguasai jalannya laga dengan melepaskan 20 tendangan.
Kegagalan lolos ke semifinal Piala AFF ini juga menjadi kekecewaan mendalam bagi Pau Marti. Pelatih asal Spanyol ini mengaku sedih karena harus menutup perjalanan mereka dengan hasil imbang. Sangat menyedihkan mengakhiri kampanye seperti ini. Harimau Malaya harusnya layak mendapatkan kemenangan malam ini, ungkap Pau Marti. Sweater crewneck dari Daisy Rose berbahan lembut dan nyaman dipakai. Cek linknya sebagai berikut. Gagalnya janji manis. Kegagalan di Piala AFF 2024 diyakini menjadi pertanda hancurnya sepak bola Malaysia. Hal ini ditandai oleh rusuhnya supporter mereka setelah dikalahkan timnas Thailand 0-1. Saat itu supporter Harimau Malaya berperilaku onar dan sempat terlibat bentrok dengan fans Gajah Putih. Ricuhnya supporter kedua belah pihak berawal dari adu provokasi seusai pertandingan. Ultras Thailand yang tersulut langsung menghajar salah satu fans Malaysia sampai mengalami cedera serius. Kerusakan lainnya juga diperparah setelah Pau Marti gagal menepati janjinya. Ex-pelatih Barcelona B ini sebelumnya menargetkan Malaysia lolos ke semifinal. Menurut saya peluang Malaysia lolos ke semifinal masih terbuka lebar. AFF adalah turnamen internasional dan kami yakin masih bisa memberikan kejutan, ungkap Pau Marti dikutip dari Makan Bola. Ditambah lagi, Pau Marti menutup karirnya di negeri jiran dengan torehan negatif. Pelatih berdarah Katalan ini cuma bisa membawa Malaysia meraih 4 kali kemenangan di laga resmi. Padahal dirinya sempat koar-koar akan menghadiahkan perpisahan yang manis. Pasalnya, Pau Marti pernah bernazar bakal membawa Harimau Malaya menjadi juara Piala AFF. Tentu merupakan sebuah mimpi bagi publik Malaysia melihat tim kesayangannya juara Piala AFF. Meski punya pilihan terbatas, kami yakin bisa melaju sejauh mungkin, ungkap Pau Marti. Meski begitu, Pau Marti nggak begitu peduli dengan situasinya di Malaysia. Bahkan juru taktik 41 tahun ini acuh terhadap pertunjukan Peter Sklamowski yang dianggap menyakitkan. Jika tim menghabiskan terlalu banyak waktu memikirkan sosok pengganti saya pikir kami akan kesulitan bersaing, ujar Pau Marti dikutip dari Makan Bola. Nggak kapok sombong dan gembar-gembor. Kegagalan di Piala AFF nyatanya nggak membuat timnas Malaysia berhenti koar-koar. Fans Harimau Malaya menyindir tim yang belum pernah memenangkan satu trofi Piala AFF. Yang terpenting bagi admin, at least kita ada satu trofi berbanding pasukan Timor Leste yang nggak punya trofi AFF. Hal ini admin rasa sudah cukup, sindir onefootball.my. Selain koar-koar soal trofi, supporter Malaysia juga menyombongkan rencana naturalisasi. Hal itu ditandai dengan terbangnya Tunku Ismail ke Inggris untuk mencari pemain. FIFA dan PSG telah selesai. Selanjutnya Tunku Ismail akan pergi ke Inggris. Pasti ada makna spesial dari tujuannya melakukan perjalanan ke Inggris, tulis onefootball.my di X. Hasilnya Malaysia membidik Harry Montag yang masih berusia 15 tahun. Tunku Ismail bahkan menetapkan kriteria tinggi mencari pemain keturunan. Pemilik Johor Darul Tazim ini disebut ingin mencari pemain-pemain yang setara dengan Harry Maguire. Josh Brownhill, Zane Fleming, dan Iggy Hoben disebut cocok dalam kriteria tersebut. Selain itu, Emmanuel Fernandes yang membela Peterborough juga diyakini menjadi tambahan bagi timnas Malaysia. Pasalnya, ex-akademi Brentford tersebut sudah 16 kali berlaga di musim ini. Selain itu, Emmanuel juga sudah mencetak 4 gol bagi Peterborough di musim ini. Kesombongan supporter Malaysia semakin menjadi-jadi setelah mereka merilis 35 nama yang bakal bergabung. Di dalam daftar tersebut terdapat pemain Premier League seperti Kieran Dewsbury Hall dan Marcus Tervernier. Mereka disebut disiapkan untuk bergabung jika Malaysia lolos ke Piala Asia 2027. Nivea Men Cool Kick Spray 150 ml bisa kamu dapatkan dengan harga 97.000 saja. Cek linknya di bawah ini.
Itulah ulasan gagalnya gembar-gembor timnas Malaysia di Piala AFF. Bagaimana pendapatmu, mampukah skuad Harimau Malaya bangkit dari keterpurukan atau kualitas negeri jiran yang semakin jatuh? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.